Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Lagi-lagi saya masih terus ingin berbicara karena ini semakin hari semakin secara faktual terus mengemuka ini yang berkaitan dengan marwah advokat sebetulnya. Yang itu juga dikaitkan dengan yang terjadi belakangan ini. Bahkan ada seorang kawan advokat pernah secara terang-terangan mengatakan ya advokat itu jangan jadi mafia lah. Nah sekarang ini saya ingin bertanya kepada Mas Krisna Harimurti SHMH. Beliau ini seorang advokat muda dinamis dan beliau kebetulan juga seorang ketua organisasi advokat yang dekat dengan dunia permafiaan, yaitu yang menyangkut tanah dan properti ini. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat pagi dan sehat selalu Pak Argo dan semuanya. Terima kasih Pak Argo. Ya. Mas Krisna, ini mungkin bagi orang bisa juga membosankan, tapi bagi saya ini justru sangat dinamis, ini harus kita telaah. Menurut Anda seperti apa ini kalau memang yang terjadi itu semakin banyak juga teman-teman advokat yang menjadi mafia itu? Menurut Anda seperti apa ini? Ya, terima kasih. Menarik Pak ya. Ya. Bahkan kayaknya mau dikupas berapa episode kalau itu ibaratnya sinetron atau wawancara, beberapa slide. Saya kok tetap masih optimis Pak ya. Artinya memang pembahasan terkait dengan yang namanya mafia, terus hubungannya dengan marwah, itu apa? Itu memang ada korelasinya. Sehingga terkait dengan sesuatu hal yang diciptakan dalam pikiran manusia atau niat jahat istilahnya, itu kan timbul dari namanya pikiran, kan begitu, ada niat, sehingga perilaku yang mencerminkan sesuatu yang merugikan kepentingan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, itu pasti menggunakan cara-cara yang tidak benar, kan begitu Pak. Nah, apa kepentingan hukum bagi istilahnya orang mencari keadilan untuk mendapatkan atau untuk punya hak dibela advokat yang mempunyai riwayat atau mempunyai sepak terjang yang integritasnya itu menjadi salah satu yang sangat fundamental. Karena kita ketahui ya, advokat itu kan sebuah profesi yang terhormat dan yang mulia Pak. Intinya begitu. Jadi cara mengukurnya masyarakat untuk pertama kali kan tentu sangat susah Pak. Bagaimana mencari advokat yang benar-benar menjadi advokat yang tujuannya membela untuk kepentingannya, dan yang jelas tidak seperti yang Bapak tanyakan tadi, malah justru advokatnya lah yang bertindak sebagai mafia itu. Itu sangat disayangkan sekali. Terakhir Mas, memang advokat hanya salah satu bagian dari penegakan hukum ya. Memang biasanya kan kalau kita bicara mafia memang melibatkan banyak stakeholder itu di luar advokat, artinya di samping juga penegak hukum yang lain itu minimal saya ingin membatasi pada advokatnya dulu. Itu apa yang harapan Anda seperti apa ini terhadap teman-teman advokat ini, biar itu paling tidak bisa kita minimalisir itu? Ya tentu pertanyaan itu juga untuk saya juga Pak. Yang pertama saya dulu saya harus berkaca, saya harus introspeksi diri, karena pertanyaan itu kan juga ditujukan kepada advokat, berarti juga kepada diri saya. Yang kedua, selain introspeksi, bagaimana peran organisasi advokat supaya meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu, kemudian meningkatkan integritas moral pada advokat itu sendiri. Nah tentu sangat berperan sekali Pak. Selain pengawasan, kemudian dalam hal edukasi ya, pembinaan, bagaimana sistem rekrutmen, kemudian dalam sisi tidak mempermudah begitu saja untuk jadi advokat, tapi setidaknya melalui fase yang sesuai. Dan yang paling penting adalah
pemagangan itu penting, Pak. Sejak awal ya. Ya, di mana dia mengikuti seniornya untuk jadi advokat itu juga akan mengikuti gayanya. Oh gitu ya. Siapa gurunya siapa gitu ya. Jadi kayak seperti ibaratnya orang tua kencing berlari, anak kencing berdiri begitu ya. Ini contohnya begitu. Bahkan murid mengencingi gurunya itu. Jadi perlu juga sesuatu hal yang demikian. Tentu tetapi memang perlu kita harus banyak mendapatkan ilmu, kalau bahasa Jawanya dikawruh kepada senior ya, orang yang lebih dahulu dan memiliki pengalaman panjang itu memang perlu. Ya. Karena namanya advokat itu tidak seperti kita belajar ilmu hukum S1 begitu, tidak, Pak. Advokat itu adalah ilmu praktek yang benar-benar diimplikasikan dalam apa yang didapat. Ya. Nah, itu dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi. Role modelnya itu penting, Pak. Ya. Sehingga role model advokat itu siapa? Ini akan menentukan. Akhirnya betul-betul jadi kontekstual itu ya. Orang harus punya pedoman dulu. Pedomannya untuk menjadi advokat itu tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan pundi-pundi, ataukah itu sebagai bentuk ladang pelayanan. Ini kedua hal yang berbeda, Pak. Maka ditentukan dulu konsep berpikirnya. Kalau masalah apa yang dia miliki, apa yang dia pakai itu bisa diusahakan. Tetapi jati diri dan integritas moral itu yaitu lahir dari dalam hati advokat itu sendiri, Pak. Itu penting. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sama-sama, Pak Argo. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun. Kami-kami. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.